akan dilayani oleh Bapak Penatua Dani E. Marentek. Hari ini hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sudah Paskah. Kita mengingatkannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada muridnya sebelum ia menderita dan sebelum terangkat naik ke sorga. Karena itu sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini karena ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Dengan merenungi tema dipulihkan oleh Roh Kudus, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuliakan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan marah syukur bagi kemuliaan namanya. Jemaat, kita beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini dari Mazmur pasal 68 ayat 35. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan
sayangnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dari hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, puji syukur terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami dapat bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat membaca, mendengar, memahami firman Tuhan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab untuk pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ke-13 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Filia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sebagai umat Tuhan dan sebagai warga gereja mengingat rayakan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sama dengan peristiwa kebangkitan Yesus pada hari Paskah, maka hari Pentakosta ini pasti dirayakan pada hari Minggu. Dan umumnya di kalender Paskah dan Pentakosta ini tidak ditulis sebagai hari raya atau hari besar. Mungkin karena bertepatan dengan hari Minggu sebagai hari libur, sehingga tidak dicantumkan sebagai hari raya. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita tidak tahu kalau hari ini adalah hari Pentakosta. Kita baru sadar ketika sudah mengikuti ibadah di gereja bahwa kita merayakan satu hari yang penting dalam kehidupan beriman orang Kristen. Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya hari ke-50. Hari ke-50 dihitung mulai dari hari Paskah. Karena ke-50, 49 tambah 1, maka Paskah dan Pentakosta itu sama-sama dirayakan pada hari Minggu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini memang biasa digunakan sebagai pembacaan Alkitab dalam setiap hari raya Pentakosta. Bagian Alkitab ini merupakan referensi utama bagi kita untuk
menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini ada tertulis, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika peristiwa turunnya Roh Kudus belum terjadi, sudah disebutkan bahwa pada hari itu adalah hari Pentakosta. Pentakosta yang ditulis pada ayat 1 ini maksudnya adalah Pentakosta orang Yahudi. Dan ternyata peristiwa turunnya Roh Kudus itu terjadi pada saat yang bersamaan dengan hari Pentakosta Yahudi yang disebut juga sebagai Hari Raya 7 Minggu. Bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah momen yang sangat penting. Setelah umat Israel keluar dan bebas dari tanah Mesir, dari perbudakan melalui kuasa Tuhan, yang mereka kenang sebagai hari Passover atau hari Paskah, maka 50 hari setelah peristiwa itu, Tuhan memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai kepada Musa. Bukan cuma itu, bagi orang Yahudi atau Israel, hari Pentakosta merupakan hari panen besar-besaran yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Semua itu terjadi pada hari ke-50 setelah pembebasan dari Mesir. Pada perayaan Pentakosta, mereka datang memberikan persembahan sulung dari hasil panen gandum mereka. Oleh karena itu, Pentakosta menjadi perayaan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan umat, baik itu dalam bentuk firman Allah, yaitu Taurat, maupun hasil pertanian atau makanan melalui hasil panen mereka. Tuhan memerintahkan umatnya untuk merayakan setiap tahun secara besar-besaran. Jadi ada kesamaan dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dalam merayakan Paskah dan Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus sebagaimana yang kita baca itu ditandai dengan 3 kejadian. Yang pertama, ada suara angin kencang yang deras memenuhi rumah. Suara angin kencang itu menggambarkan kekuatan ilahi yang tak terlihat. Suaranya cukup keras sehingga dapat mengumpulkan orang banyak. Mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi. Yang kedua, tanda-tanda lidah api di atas kepala pada setiap orang. Lidah api ini juga merupakan simbol kehadiran Allah. Dan ketiga, keajaiban berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang mereka belum pelajari sebelumnya. Pada waktu itu, para peziarah yang datang ke Yerusalem menjadi tercengang-cengang dan heran karena para murid ini bertutur tentang kebaikan Allah dalam bahasa-bahasa asal para peziarah itu dari berbagai tempat. Ada yang datang dari Partia, Media, Elam, dan sebagainya, hingga Mesopotamia, Mesir, dan Roma. Mereka yang hadir di situ mengerti apa yang disampaikan oleh para murid yang telah menerima Roh Kudus. Jadi, bahasa roh yang terucap dari para murid ini adalah
bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Dibandingkan ketika manusia ingin membangun menara Babel, Tuhan menggagalkan rencana tersebut dengan mengacau balaukan bahasa mereka yang baru satu menjadi berbagai macam bahasa, sehingga mereka tidak mengerti dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Sementara dalam peristiwa Pentakosta ini, para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Justru ada orang lain yang mengerti maksudnya. Dengan adanya peziarah yang berasal dari berbagai tempat yang menyaksikan peristiwa Pentakosta ini, itu hendak menyatakan bahwa perintah Tuhan untuk memberitakan Injil itu tidak hanya dibatasi kepada orang Yerusalem maupun Yehuda, tetapi berita keselamatan itu harus disampaikan kepada segala bangsa, ke segala penjuru bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ini merupakan janji, realisasi janji Tuhan Yesus ketika naik ke sorga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dinyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukan hanya itu, tapi sebelum itu juga beberapa kali Tuhan Yesus sudah menyatakan, antara lain dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita meyakini bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ini merupakan hari lahirnya gereja sebagai titik awal kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak lagi berfirman kepada umatnya melalui perantaran para nabi pada zaman Perjanjian Lama. Tuhan Yesus tidak lagi menyatakan mujizatnya atau memberikan pengajarannya kepada murid-muridnya. Tapi Roh Kuduslah yang memimpin dan menuntun kehidupan beriman bagi umat yang percaya kepadanya untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pentakosta melambangkan sebuah era baru di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan umatnya melalui Roh Kudus. Kalau zaman Perjanjian Lama, orang menyebutnya sebagai zaman Allah Bapa, di mana Allah Bapa sering menyampaikan firman-Nya secara langsung. Memasuki awal Perjanjian Baru melalui kitab Injil, di mana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan pada zaman selanjutnya, hingga pada saat ini, kita hidup dalam zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus berperan menjaga iman orang-orang percaya dan memelihara kehidupan umat Tuhan. Semuanya itu diawali pada hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini. Itulah sebabnya hari Pentakosta itu penting bagi kita, yaitu sebagai hari turunnya Roh Kudus. Oleh sebab itu, Pentakosta ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menghayati peran Roh Kudus dalam kehidupan beriman kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta sebagai penanda kelahiran gereja juga berlaku bagi kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia PGI yang awalnya bernama Dewan Gereja-Gereja Indonesia DGI itu berdiri pada tanggal 25 Mei tahun 1950, 71 tahun yang lalu, bertepatan dengan hari Pentakosta atau kita kenal sebagai hari Oikumene, dan itu dirayakan oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia. Jemaat yang kasih Tuhan, Pentakosta yang dikenal sebagai hari lahirnya gereja dikarenakan pada saat itu murid-murid sudah siap melaksanakan tugas-tugas memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, dan banyak orang yang percaya dan dibaptis. Padahal murid-murid itu tidak mempunyai pendidikan yang memadai, tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan sebagaimana yang sering dilakukan oleh gereja pada saat ini. Mereka yang sebelumnya bersembunyi, tidak berani menampilkan diri, menjadi berani untuk bersaksi karena ada kuasa Roh Kudus yang memimpin dan mengarahkan murid-murid ini. Mereka tidak takut menghadapi pengadilan. Bahkan beberapa di antara para murid ini menjadi korban dan martir. Antara lain Stefanus, Rasul Petrus, dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memang sangat berperan dalam kehidupan beriman. Sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Walaupun kita sebagai orang yang beriman, tapi kita juga adalah manusia yang punya kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Tidak tertutup kemungkinan untuk berbuat kesalahan. Tapi jika kita selalu berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita akan diingatkan dan disadarkan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia untuk dikoreksi, ditegur, dan diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Ada saat-saat di mana kita merasa sudah kehilangan akal dalam menghadapi masalah. Bahkan seakan-akan mengalami jalan buntu. Tapi kalau kita selalu berada dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengerti jalan mana yang harus kita tempuh dan keputusan apa yang harus kita ambil. Karena Roh Kudus adalah penasehat ajaib yang dengan suara lembut berbicara kepada kita dan memberi jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Roh Kudus akan memulihkan kita pada jalan yang baik dan benar. Sesuai dengan tema renungan kita pada hari ini, dipulihkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menuntun kehidupan orang beriman agar selalu berada pada jalan benar. Kalau sekarang di zaman yang serba canggih ini, ada peralatan yang bisa menuntun perjalanan seseorang dari satu titik ke titik yang lain. Dulu
orang sering kali kesulitan dan bisa tersesat untuk mencari suatu alamat dan tidak tahu di mana posisinya. Sekarang ada alat atau aplikasi yang namanya GPS, Google Maps, Waze, dan sebagainya, yang bisa mengetahui di mana posisi kita sekarang. Bahkan bisa mengetahui berapa jarak, berapa waktu yang ditempuh antara satu titik ke tempat yang lain. Dan dapat mencari jalan yang tercepat untuk menghindari jalan-jalan yang macet. Akan tetapi, fungsi petunjuk dan penuntun dari aplikasi tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam kenyataannya, ada juga orang yang tersesat menggunakan beberapa aplikasi tersebut karena tidak akurat 100%. Atau mungkin aplikasi tersebut benar mencarikan jalan tercepat, tapi belum tentu menunjukkan jalan yang selamat. Mungkin kita bisa cepat sampai ke suatu tempat, tapi justru menghadapi masalah atau musibah. Tapi kalau kita berdoa untuk suatu perjalanan, sehingga Roh Kudus bekerja, maka kita akan dituntun pada jalan yang benar dan selamat, terhindar dari suatu masalah atau musibah. Tidak masalah kita menggunakan peralatan-peralatan aplikasi tersebut, tapi yang lebih penting kita berdoa. Bisa terjadi pada saat-saat tertentu berkat tuntunan Roh Kudus, kita tidak 100% menggunakan apa yang ditunjukkan oleh alat tersebut, sehingga akhirnya kita terhindar dari suatu kecelakaan. Secanggih-canggihnya GPS tidak dapat membantu, menolong, dan mengarahkan hidup kita pada jalan kebenaran. Dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iblis dengan segala cara berusaha membelokkan arah hidup manusia supaya menjauh dari jalan kebenaran. Dengan iming-iming yang menggiurkan dan membuka pintu selebar-lebarnya, iblis berusaha menuntun manusia ke jalan yang ujungnya menuju kebinasaan kekal. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat terhindar dari kuasa kegelapan itu dan kita dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah bekerja dalam kehidupan gereja dan umat Tuhan sejak peristiwa turunnya Roh Kudus hingga pada saat ini. Roh Kudus telah berkarya dalam kehidupan umatnya di antara segala bangsa dari zaman ke zaman hingga pada saat ini ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19. Akibat pandemi, semua mendadak berubah secara drastis. Gaya hidup, cara berkomunikasi, pola bersosialisasi, bahkan cara beribadah. Tiba-tiba kegiatan ibadah di gereja sempat terhenti. Semua orang menjadi gagap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Untung situasi demikian tak berlangsung lama. Dengan segera kita dapat beradaptasi. Ada cara-cara baru untuk saling berhubungan dan berkomunikasi. Ibadah tidak lagi sepenuhnya
dilakukan dalam bentuk kontak fisik. Sebagai gantinya, ibadah dilaksanakan secara virtual atau daring atau live streaming. Ibadah daring ini juga memungkinkan orang yang belum mengenal Kristus secara diam-diam dapat mengikuti ibadah-ibadah kita. Ternyata pandemi sehebat ini tak mampu mencegah tetap berlangsungnya kegiatan pelayanan gereja, kegiatan-kegiatan tugas panggilan dan pengutusan gereja. Muncul inovasi baru, bahkan mungkin lebih efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan tidak mungkin kegiatan pemberitaan Injil justru makin hebat gara-gara pandemi ini. Apakah semua itu karena kemampuan manusia beradaptasi? Tidak. Di balik semuanya itu, Roh Kudus juga bekerja. Roh Kudus yang membimbing kita untuk mampu mengatasi segala kesulitan. Roh Kudus yang membimbing dan memberi hikmat. Di masa-masa sulit seperti ini, justru peran Roh Kudus makin terasa. Bukan hanya soal teknis beribadah, tetapi Roh Kudus yang membimbing orang-orang untuk kembali kepada Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan setiap orang, mengingatkan kita untuk saling berbagi, saling mengasihi sesama manusia, saling melayani, mengatasi segala kesulitan yang sama-sama mengalami masalah. Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, tak berdaya dan rapuh. Kita sadar bahwa manusia itu tidak dapat mengandalkan kemampuannya sendiri. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menandingi kekuasaan Tuhan. Roh Kudus yang memulihkan hubungan umat dengan penciptanya. Roh Kudus juga yang memulihkan relasi dalam suatu keluarga yang mungkin selama ini terabaikan karena kesibukan masing-masing yang tak punya kesempatan untuk kebersamaan dalam suatu keluarga. Betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus. Agar kita terus beriman teguh walaupun menghadapi pandemi. Kehadiran Roh Kudus memang mutlak diperlukan bagi kehidupan orang beriman, kapanpun dan dalam situasi apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Jika kita mengundangnya untuk masuk dan membimbing kehidupan kita. Tapi jika kita tidak menginginkannya, maka Roh Kudus itu pun tidak akan ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan mengubah secara perlahan sikap hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalkan sebelumnya kita adalah orang yang malas beribadah, akan tetapi karena kita telah menerima Roh Kudus dalam hati kita, maka setiap saat Roh Kudus itu akan memberikan pengertian kepada kita bahwa seharusnya kita rajin beribadah dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada kita. Setiap kali kita menghadapi masalah, Roh Kudus akan hadir membantu kita untuk menjadi lebih kuat untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Roh Kudus dalam hati kita akan bertugas
memberikan arahan bagaikan seorang pemimpin. Di bawah pimpinan Roh Kudus, kita akan tahu apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak boleh kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Kita mengerti apa yang dimaksud dengan perbuatan roh dan perbuatan daging, sebagaimana dalam Galatia pasal 5. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita untuk dijauhkan dari segala macam perbuatan roh. Dan kita dijauhkan dari perbuatan daging, dan kita senantiasa melakukan perbuatan roh, sehingga ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Pada saat ini, pada suatu saat kita mungkin hampir mengalami suatu masalah atau musibah, tapi tiba-tiba Roh Kudus yang mengarahkan kita sehingga kita dapat terhindar. Roh Kudus akan memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Saat-saat kita ragu-ragu untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, Roh Kudus akan memberikan dorongan kepada kita agar kita dapat melakukan kebaikan tersebut. Jadi, sangat banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Roh Kudus adalah salah satu keunggulan yang dimiliki kita yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk memohon agar dituntun dengan kuasa Roh Kudus, dikaruniakan hikmat, agar iman kita dapat terus bertumbuh dan berbuah, menjadi umat yang senantiasa percaya dan setia kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan, kalau ada masalah dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memulihkannya. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan ajaran Tuhan dan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, hari lepas hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat memperingati hari Pentakosta. Terpujilah Kristus. Amin. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diam di hatiku. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli.
Dengan sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini, melalui ibadah ini, kami boleh merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang kami rayakan turunnya pada hari ini. Engkau telah menyapa kami melalui firman Tuhan. Sungguh indah firman itu. Kiranya kami dapat senantiasa menjadi umat Tuhan yang senantiasa percaya dan setia kepada Tuhan. Mampukanlah kiranya kami untuk dapat menghayati dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk kehidupan gereja-gereja. Kiranya Tuhan berkati sehingga gereja-gereja dapat tetap menjalankan tugas panggilan pengutusannya dalam keadaan apapun, termasuk dalam masa pandemi ini. Kiranya gereja dapat menjadi berkat bagi kehidupan jemaat, warga gereja, dan juga sesama manusia. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa dan negara kami, agar diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, untuk menciptakan keadilan, perdamaian, keamanan di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya kami dapat hidup dengan damai dalam kemajemukan yang terdapat dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat kami, GPIB Kasih Setia Ciledug. Kiranya Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat, para presbiter, unit-unit misioner, dan seluruh warga jemaat. Kiranya jemaat kami dapat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai yang telah ditetapkan melalui program kerja dan anggaran jemaat. Kiranya kegiatan-kegiatan itu tetap dapat membawa berkat dalam kehidupan jemaat dan dapat menumbuhkan kehidupan beriman kami sekalian. Kami dapat dikuatkan untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk semua yang terdampak akibat pandemi, baik secara kesehatan yang dirawat di rumah sakit, maupun yang diisolasi, maupun yang mengalami masalah-masalah ekonomi. Tolong kami semua Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh Kudus, kami dapat senantiasa dikuatkan, dihiburkan, dicarikan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa yang dapat mengatur segala sesuatu
dalam kehidupan di dunia ini, termasuk pandemi COVID-19. Tolong kami Tuhan. Kami serahkan itu semuanya dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat kami yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah-rumah. Kiranya Tuhan berkati perawatan, pengobatan yang diberikan, sehingga memperoleh pemulihan, kesembuhan, untuk senantiasa bersyukur atas segala berkat yang Tuhan karuniakan. Demikian juga bagi jemaat-jemaat dalam sukacita ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya sukacita warga jemaat kami itu dapat senantiasa menjadikan kami sekalian menjadi umat yang senantiasa bersyukur, setia, dan percaya kepada Tuhan. Banyak hal lagi yang ingin kami doakan kepadamu Tuhan. Semua itu kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Kami sudah ini orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Kristus Yesus Tuhan yang sangat diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah nas Alkitab dalam 2 Timotius 1 ayat 14 yang menyatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang didiam di dalam kita. Persembahan ke depan minggu ini digunakan untuk pembangunan gedung gereja. Dan setelah itu persembahan ke depan terlebih dahulu. Setelah itu selesai persembahan ke depan, kantong persembahan akan diedarkan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.
ladang itu untuk siapa tuaiannya, milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, marilah berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan Yesus dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat. Ya, jemaat yang terkasih, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan ringkasan warta jemaat hari Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada hari Minggu ini untuk kebaktian jam 9 mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penatua Dani E. Marentek, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita semua. Selanjutnya mohon perhatian sejenak untuk beberapa informasi berikut. Pertama adalah ibadah keluarga luring terbatas yang akan dilaksanakan oleh sektor pelayanan 3, yang dimana akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Mei jam 19.30 setengah 8 malam, bertempat di kantor Sekretariat Palem Ganda Asri, di mana PF-nya adalah Bapak Pendeta James Manahampi, P1-nya Ibu Penatua Yuliana Patiasina, P2-nya Bapak Diaken MM Simanjuntak, pemandu lagu Bapak Fendi Waworega, dan organis Ibu Margareta Supakua. Selanjutnya yang melakukan ibadah secara daring yaitu sektor 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berikutnya adalah katekesasi reguler tahun 2021. Diberitahukan bahwa katekesasi reguler direncanakan akan dilakukan pada akhir Mei 2021. Bagi putra-putri warga jemaat yang belum mendaftarkan diri, diharapkan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan di kantor Sekretariat Majelis Jemaat Palem Ganda Asri. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudari Desiana Angelita Marentek yang adalah warga Jemaat GPIB Kasih Setia Sektor Pelayanan 4, putri dari Bapak Penatua Dani E. Marentek dan Ibu Yosefin Pangemanan, dengan Saudara Pensius Pendo, warga Jemaat GPIB Kasih Setia Sektor Pelayanan 4, putra dari Bapak Antonius Lugan dan Ibu Ekrenun, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 jam 9 pagi, bertempat di GPIB Jemaat Karisma Jakarta Selatan. Persiapan pengembalaan perkawinan dari Saudari Daisy dan Saudara Pensius akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Mei 2021 pukul 6 sore sampai dengan selesai, bertempat di kantor Majelis Jemaat Palem Ganda. Mohon kehadiran calon mempelai, kedua belah pihak orang tua, dan Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 4. Jemaat yang sakit. Yang dirawat di rumah sakit adalah Ibu Natalia Kristiani dari Sektor Pelayanan 6,
sedang dirawat di Rumah Sakit Mulia, ruang damar nomor 503. Ibu Dami Sinta Situmorang Boru Saragi, Sektor Pelayanan 7, sedang dirawat di RSU Tangerang. Berita duka cita, telah dipanggil oleh Bapa di sorga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Saudari Winnie Aryani dalam usia 36 tahun. Almarhumah adalah warga Jemaat Sektor Pelayanan 3 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 16 Mei 2021 di TPU Jombang. Presbiter dan Jemaat GPIB Kasih Setia menyatakan turut berbelasungkawa. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus, sumber kehidupan, senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Pemberitahuan bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 adalah libur nasional Hari Raya Waisak, oleh karena itu kegiatan kantor Majelis Jemaat diliburkan. Terakhir, kehadiran jemaat pada ibadah hari Minggu jam 9 ini, laki-laki berjumlah 21, perempuan berjumlah 32, simpatisan berjumlah 6 orang, sehingga jumlah yang hadir pada ibadah ini adalah 59 orang. Sedangkan yang hadir melalui daring YouTube adalah 33 orang. Demikianlah ringkasan warta jemaat pada saat ini. Cetakan warga jemaat dapat dibawa pulang agar jemaat dapat membaca informasi yang disampaikan dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Kasih Setia sepanjang minggu berjalan. Warga jemaat juga dapat dibawa pulang dan dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dan dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi mereka yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.